pedang dewa Khawlah binti Azur dari lingkaran wanita. Salah satu tokoh pejuang muslim di bidang jihad adalah Khawlah binti Azur. Jika julukan, pedang Tuhan, bagi laki-laki diberikan kepada Khalid bin Walid, maka Khawlah adalah pedang Tuhan bagi perempuan. Keberaniannya luar biasa. Bahkan, kegigihan Khawlah saat berperang melawan Romawi di bidang jihad menginspirasi tentara Islam yang terdiri dari laki-laki. Awalnya, Khawlah bertugas seperti orang beriman lainnya sebagai petugas medis, mengobati pasukan muslim yang terluka. Namun ketika mengetahui kakak perempuannya, Girara bin Azur, ditangkap musuh, keberanian Khawlah pun bangkit. Khawlah dan adiknya sangat dekat. Padahal, Girara lah yang mengajari Khawlah tentang ilmu perang. Khawlah sendiri cukup mumpuni dalam memainkan senjata. Fisiknya juga mendukung. Dia kuat, tinggi, dan lincah. Khawlah juga pandai menunggang kuda. Maka diambillah senjata itu, lalu ia menutupi seluruh tubuhnya kecuali matanya. Terburu-buru ke depan untuk menyerang tim musuh. Tim yang dipimpin Khalid bin Walid saat itu sedang diserang. Mereka kewalahan menghadapi gempuran raksasa Romawi. Namun, mereka tersentak. Mereka melihat, di tengah barisan kaum muslim, seorang kesatria gagah berani datang menunggang kuda. Dia menyergap setiap musuh Tuhan dan membunuhnya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Tentara Islam pun kaget, siapakah kesatria yang berani menyerang saat tentara sudah putus asa? Wajahnya tidak terlihat, hanya sekilas matanya. Panglima Khalid bin Walid pun penasaran. Demikianlah penunggang kuda itu mengikuti di tengah pertempuran. Saat menghampiri pejuang misterius tersebut, Khalid berkata, "Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik. Silahkan buka wajahmu." Khawlah tidak mau menjawab pertanyaan sang panglima perang karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid mengikuti, lalu mengulangi pertanyaannya. Khawlah menjawab, "Aku Khawlah binti Azur. Aku melihat adikku, Girara ditangkap. Aku datang membantunya, membebaskan adikku yang sedang berjuang di jalan Allah." Para pejuang Islam terkejut saat mengetahui bahwa pejuang misterius itu adalah seorang wanita. Kehadiran Khawlah di medan perang turut andil dalam kemenangan tentara Islam. Namun nasib adiknya belum jelas karena hingga akhir perang tidak diketahui keberadaannya. Teka-teki itu terjawab setelah bangsa Romawi menyerukan perdamaian. Girara ditangkap di Homs karena telah membunuh putra raja dan banyak tentara Romawi. Khawlah tidak mau tinggal diam. Dia memohon kepada para pemimpin perang untuk ikut membebaskan adiknya. Khawlah kembali bertarung di medan perang dengan jubah yang tertutup seluruhnya. Gema takbir dan keyakinan kuat akan pertolongan Tuhan menyelamatkan Girara. Selain berani di medan pertempuran, Khawlah dikenal mempunyai strategi jitu dalam menghadapi musuh. Hal itu terbukti saat ia dan sejumlah muslimah menjadi tawanan perang Sahara. Saat itu Khawlah bergabung sebagai tim kesehatan dan logistik. Sayangnya, para mujahidah tersebut ditangkap oleh tentara Romawi. Mereka dikurung selama berhari-hari di bawah penjagaan ketat pasukan musuh. Meski tanpa senjata di tangan, Khawlah memberontak. Ia menyusun strategi untuk bisa menyelamatkan dirinya bersama teman-temannya. Langkah pertama yang dilakukan Khawlah adalah memotivasi mereka agar mau bebas sebelum diganggu oleh tentara musuh. Jangan kehilangan akal sehatmu. Meski bukan senjata sungguhan, Khawlah mengajak para mujahidah memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti tiang dan tali tenda. Yang penting para mujahidin yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang untuk membebaskan para pejuang muslim dari tentara Romawi. Ingatlah mati syahid lebih baik bagi kita daripada dipermalukan oleh orang-orang kafir, kata Khawlah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi Anda sahabat.